Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana telah memberikan kita taufik serta hidayahnya, dan khususnya untuk saya sendiri, sehingga saya dapat menyampaikan tentang keterampilan menyimak dan keterampilan kesantunan berbahasa. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membimbing kita dari zaman gelap gulita ke zaman yang terang menderang, yang diterangi oleh iman, Islam, dan ihsan. Baik, sebelum memasuki ke materi yang pertama, saya akan menjelaskan dulu apa itu arti dan maksud dari kata keterampilan. Keterampilan ini tidak dapat disamakan dengan kebisaan, karena semua orang mungkin bisa melakukan sesuatu, namun tidak mampu untuk melakukannya dengan baik dan terampil. Dapat disimpulkan bahwasanya orang yang terampil, orang yang memiliki keterampilan itu bisa melakukan, dan tidak semua orang yang bisa itu terampil dalam melakukannya. Nah, jadi pada dasarnya mungkin semua orang bisa melakukannya, namun kita perlu terampil. Nah, bagaimana agar kita bisa terampil? Mungkin kita dengan melalui pembelajaran, mungkin kita melalui dengan kursus, mungkin ataupun melakukan kegiatan yang berkaitan dengan keterampilan yang ingin kita lakukan. Seperti itu juga dengan yang saya paparkan kali ini. Saya akan memaparkan tentang keterampilan menyimak dan kesantunan dalam berbahasa. Baik, memasuki ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu keterampilan menyimak. Seperti apa sih keterampilan menyimak? Apakah kita dengan menyimak itu kita dapat menghasilkan sesuatu, ataupun cuman masuk telinga kanan keluar telinga kiri? Nah, oleh karena itu kita perlu keterampilan menyimak ini. Nah, keterampilan menyimak ini ada 5 tahapan. Ada 5 tahapan. Yang pertama itu adalah dengan mendengarkan. Seperti apa mendengarkan ini? Mendengarkan ini bukan hanya kita mendengarkan semua suara yang ada, ataupun kita seperti kita mendengarkan musik. Agak berbeda sedikit dengan itu, karena kita harus mendengarkan dengan fokus kepada satu titik ataupun satu penutur. Misalnya kita sedang mengikuti suatu presentasi ataupun suatu webinar ataupun suatu perkuliahan, khususnya baik itu via online ataupun via offline. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah fokus mendengarkan kepada pembicara. Misalkan di tempat itu ada banyak suara yang terdengar. Mungkin ada bisingnya kendaraan, mungkin ada bisingnya burung-burung mungkin di pagi hari. Maka kita abaikan semua suara kecuali satu suara, yaitu suara pembicara. Baik. Yang kedua adalah dengan memahami arti. Nah, maka kita harus memahami arti dari kata-kata yang keluar dari penutur atau kata-kata yang keluar dari pembicara. Nah, yang ketiga adalah kita memaknai. Nah, memaknai ini berbeda dengan memahami. Jikalau kita hanya memahami, kita hanya mengartikan arti dari kata-kata yang keluar dari penutur. Misal kita berikan contoh, penutur mengatakan seperti ini di suatu ruangan. Penutur berkata,
ruangan ini terasa sangat gelap. Nah, jikalau orang itu cukup memahami, dia cukup mengetahui bahwasanya ruangan ini adalah ruangan yang gelap. Namun jikalau dia sudah memaknai kata-kata tersebut, dia mengerti bahwasanya ruangan ini gelap karena lampunya belum menyala. Nah, seperti itu. Baik, yang keempat adalah menilai. Nah, menilai ini kita menilai dari pernyataan-pernyataan yang keluar dari penutur tadi. Nah, misalkan penutur tadi menyampaikan tentang ruangan ini terasa sangat gelap. Maka kita menilai bahwasanya memang benar ruangan ini adalah ruangan yang gelap. Nah, yang kelima adalah menanggapi. Nah, dan kita bisa menanggapi hal tersebut bahwasanya mungkin misalnya ini terasa sangat gelap karena lampunya sedang dalam keadaan mati. Nah, maka oleh karena itu kita dapat menanggapi dan menyampaikan bahwasanya ruangan ini gelap karena tidak adanya lampu atau lampunya sedang padam, seperti itu. Yang kedua adalah keterampilan dalam kesantunan berbahasa. Nah, dalam kesantunan berbahasa ini memiliki dua ukuran. Ukuran yang pertama adalah imunistik, yang kedua adalah pragmatik. Imunistik ini adalah ukuran kesantunan dengan ukuran sesuai dengan konteks KBBI. Nah, sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pragmatik ini adalah ukurannya tentang situasi atau konteksnya. Nah, baik. Dalam kesantunan imunistik ini kita akan membahas tentang kalimat perintah. Kenapa? Karena seyogianya kalimat perintah ini akan lebih condong kepada ketidaksopanan. Maka oleh karena itu, agar membuat kita menjadi lebih sopan, maka ada beberapa cara agar kita menjadi sopan. Yang pertama, panjang pendeknya suatu kata. Semakin panjang kata tersebut, maka akan semakin santun. Misalkan, saya haus, bawakan saya minum. Itu yang pertama. Dan kalimat yang kedua, saya sedang haus, bisakah Anda mengambilkan saya minuman? Nah, kata kedua ini adalah kata yang lebih sopan. Karena semakin panjang kata tadi, maka akan semakin santun. Coba kita cek yang pertama tadi. Saya haus, ambilkan saya minum. Seperti itu lebih menekan dan tidak sopan. Baik, yang kedua adalah urutannya. Misalnya nih seperti tadi. Menyuruh, misalkan saya kasih contoh yang baru ya. Ambilkan saya minum, saya haus. Dengan yang kata yang kedua, saya haus, bisakah Anda mengambilkan saya minum? Nah, dalam dua konteks ini ada perbedaan kata, ada perbedaan dalam penyusunan atau urutan katanya. Dalam kata pemerintah yang sopan itu kita memasukkan alasan terlebih dahulu. Setelah alasan baru kita masukkan perintah. Jangan kita perintah dulu baru masukkan alasan. Karena ketika kita perintah dulu, maka itu akan terasa sangat kasar. Baru kita berikan alasan, seperti itu. Yang ketiga adalah intonasinya ataupun gestur tubuhnya. Jikalau kita walaupun katanya bagus, ketika kita menyampaikan dengan tekstur yang marah, mungkin dengan gestur yang marah mungkin, ataupun dengan intonasi yang tinggi mungkin, itu bakal membuat orang merasa itu adalah kata-kata yang kasar dan tidak sopan. Baik, yang berikutnya adalah ada kata-kata yang bisa membuat kata-kata
perintah ini menjadi kata-kata yang santun, seperti kata tolong, ataupun kata bisakah, nah mohon bantuannya. Kata-kata ini dapat membuat kata perintah menjadi kata yang lebih sopan. Nah, baik. Memasuki penjelasan yang kedua, yaitu tentang kesantunan pragmatik. Nah, kesantunan pragmatik ini seperti apa? Kesantunan pragmatik ini adalah kesantunan yang berkaitan tentang kondisi ataupun situasi ataupun konteksnya. Nah, dan ini juga misalnya kita berbicara kepada orang yang lebih tua. Nah, maka ketika kita berbicara dengan yang lebih tua, maka kita harus lebih sopan. Nah, berbeda dengan kita berbicara dengan kawan-kawan sebaya kita. Nah, seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kata perintah, namun yang disusun dengan kata yang kata tanya. Kata perintah ini yang dimaksudkan perintah, namun kita gunakan kata tanya dan kata pernyataan, seperti itu. Misalkan ketika kita merasa ruangan ini begitu gelap, kita sampaikan seperti ini. Apakah lampu ini tidak bisa dinyalakan? Nah, dari kata-kata tersebut kita dapat mengetahui bahwasanya kita ingin menyampaikan bahwasanya ruangan ini gelap dan tolong nyalakan lampu. Namun kita tidak menyampaikan tolong nyalakan lampu. Kita sampaikan apakah lampu ini berfungsi? Nah, seperti itu. Baik, saya akan berikan contoh seperti ini. Pertanyaan di papan tulis, jawabannya ada di dalam buku halaman 5. Nah, itu adalah pernyataan. Namun pernyataan ini dalam artian memerintah agar agar anak-anak tersebut membuka buku-buku tersebut, seperti itu. Baik, memasuki kepada prinsip kesantunan. Prinsip kesantunan itu ialah dengan kita penutur kata ini menyampaikan sesuatu itu lebih mengunggulkan orang lain daripada diri kita sendiri. Baik, dan penyebab kenapa kata-kata ataupun penutur ataupun kesantunan kita dapat hancur atau tidak menjadi santun, yaitu dengan penyebab-penyebab berikut. Yang pertama adalah kritikan secara langsung dengan kata-kata kasar. Tentunya ini adalah kata-kata yang membuat orang lain merasa tidak enak dan merasa itu adalah kata-kata yang tidak santun. Baik, yang kedua adalah dorongan emosi dari penutur. Mungkin kita sedang marah, ataupun kita sedang merasa tidak, atau biasanya kita katakan bad mood, maka itu dapat membuat kata-kata kita menjadi tidak sopan. Nah, yang ketiga adalah protektif penutur. Protektif penutur adalah dengan kita mengunggulkan diri kita, merasa diri kita selalu benar, maka itu akan membuat kata-kata yang kita tuturkan itu menjadi tidak sopan. Yang keempat adalah menuduh orang lain. Kata-kata empat tersebut adalah penyebab kenapa kata-kata kita ataupun kita tidak bisa menjadi orang yang memiliki keterampilan dalam kesantunan. Baik, dengan berakhirnya itu sempurna sudah kita memahami dengan keterampilan menyimak, begitu juga dengan keterampilan dalam bertutur kata atau kesantunan dalam berbahasa. Baik, mungkin itu aja dulu dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.